Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Falfa dengan NPM A1D 018-049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi, PBL ini merupakan suatu model pembelajaran di mana peserta didik mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. Jadi, dalam proses pembelajaran ini, guru hanya memberikan sebuah masalah dan peserta didik sendiri yang mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga mereka mendapatkan pengetahuan dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan. Yang pertama itu menghasilkan pengetahuan yang terpadu. Yang kedua, mengembangkan kemandirian. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mengembangkan motivasi belajar, bertanya dan memahami, serta mengembangkan kerjasama dan keterampilan dan juga kerjasama tim. Nah, selanjutnya ada juga karakteristik dari metode pembelajaran problem based learning ini. Yang pertama, proses pembelajarannya itu bersifat student center. Jadi proses pembelajarannya ini tidak berpusat kepada guru, namun berpusat pada siswa. Kedua adalah proses pembelajarannya itu berlangsung dalam kelompok kecil. Jadi dalam proses pembelajaran ini terdapat kelompok-kelompok kecil yang akan dibentuk oleh guru untuk menyelesaikan suatu masalah yang sesuai dengan topik pembelajaran yang akan diberikan. Ini adalah guru hanya berperan sebagai fasilitator. Ini merupakan salah satu ciri khas dari metode pembelajaran problem based learning. Jadi selanjutnya ada juga kelebihan dari problem based learning ini. Pertama, memotivasi pembelajaran aktif. Yang kedua, memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan. Yang ketiga, memfasilitasi integrasi kurikulum. Yang keempat, proses pembelajarannya itu menyenangkan. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan yang mendalam. Itu segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tudusun Nusul Akbar, NPM A1D 08062. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Yogi, yaitu tentang kekurangan dari problem based learning atau PBL. Yang pertama adalah tutor tidak dapat mengajar. Artinya tutor merasa nyaman dengan metode tradisional sehingga kemungkinan PBL akan terasa membosankan dan sulit. Yang kedua, itu sumber daya manusia. Artinya lebih banyak staf yang terlibat dalam proses tutorial ini. Ketiga, itu ada sumber-sumber lain seperti artinya sebagian besar mahasiswa memerlukan akses pada perpustakaan yang sama dan internet yang bersama secara bersamaan pula. Yang keempat, itu adalah model peran. Artinya kemungkinan mahasiswa mengalami kekurangan akses pada dosen yang berkualitas, di mana dalam kurikulum tradisional memberikan kuliah dalam kelompok besar. Yang terakhir, itu adalah informasi berlebihan. Artinya mahasiswa kemungkinan tidak yakin dengan seberapa banyak belajar mandiri mereka yang diperlukan untuk informasi yang relevan dan berguna. Baik, yang selanjutnya itu adalah tentang model pengajaran sintas problem based learning. Yang pertama adalah mengorientasikan siswa kepada permasalahannya. Kedua, mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Ketiga, itu membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Keempat, mengembangkan dan mempresentasikan eksepsi dan artefak. Kelima, itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya itu tentang model pengajaran sistem pedagogi yang berada dalam problem based learning. Yang pertama adalah sekolah perlu dilengkapi dengan perpustakaan yang bagus dengan berbagai jenis media. Artinya perpustakaan sebaiknya juga mampu memberikan akses keluar sumber daya keluar. Artinya perpustakaan itu memiliki akses yang luas yang luas, tidak hanya selingkup dari sekolah itu saja. Yang kedua itu adalah disajikan di dalam teks sudah terumuskan jelas dan juga rutin. Artinya model pengajaran yang ingin disampaikan kepada para siswa itu sudah jelas dan juga sudah rutin dilakukan setiap harinya. Yang terakhir itu adalah mendukung penggunaan teknologi guna untuk membantu penyampaian materi selama proses pembelajaran berlangsung. Artinya teknologi yang akan digunakan dalam sistem pelajaran PBL ini sudah mendukung untuk melakukan pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu adalah metode pengajaran sistem sosial problem based learning. Yang pertama itu adalah guru sebagai objek untuk kajian. Kedua, kegiatan-kegiatan kelompok muncul dengan sejumlah struktur eksternal minimal yang diberikan oleh guru. Siswa para guru memiliki status sama kecuali untuk perbedaan peran. Situasi tersebut merupakan salah satu dari alasan dan negosiasi. Kedua, guru bertindak sebagai pemandu atau fasilitator. Artinya, guru mengatur klimaks, mahasiswa untuk terhubung ke permasalahan, mengatur struktur kerja, mengulas permasalahan siswa, mengulas kembali permasalahan siswa, memfasilitasi produksi produk atau kinerja, dan mendorong untuk menemukan suatu solusi dengan sendirinya.
Selanjutnya itu adalah metode pengajaran prinsip-prinsip reaksi problem based learning. Yang pertama itu adalah memfasilitasi proses kelompok. Kedua, turut serta dalam kelompok dan menyalurkan energinya kepada kegiatan-kegiatan pendidikan yang berpotensi. Yang ketiga itu mengawasi kegiatan-kegiatan pendidikan ini sehingga makna pribadi datang dari pengalaman. Intervensi oleh guru sebaiknya minimal kecuali kelompok tersebut mengalami hambatan yang serius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.